Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Jadi teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin bisa mengontrol pikiran negatif yang muncul dan kalian bisa menggantinya dengan berpikiran positif. Jangan pernah berkata tidak bisa, karena ketika kita bilang tidak bisa maka itu terekam dan itu yang akan terjadi. Jadi katanya hindari kata-kata tidak, bilang insya Allah secepatnya aku akan bisa mengendalikan perasaan negatif, pikiran negatif yang selalu muncul. Jadi selalu berpikiran positif, selalu berkata yang positif teman-teman. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah selalu mendukungku dengan kalian menonton setiap videoku. Terima kasih kalian yang sudah komen di kolom komentar. Alhamdulillah aku sudah menjawab semua komentar dari kalian. Terus support aku dengan kalian like serta kalian komen di kolom komentar, serta kalian boleh share videoku di sosial media kalian. Siapa tahu itu bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kalian yang sebenarnya mereka juga merasakan hal yang sama, tetapi karena minim pengetahuan akhirnya mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi kepada mereka. Dan itu sudah banyak aku dengar cerita-cerita di sekelilingku bahwa kenapa banyak orang yang menyangkut pautkan penyakit ini dengan penyakit non medis, karena memang mereka minim pengetahuan tentang penyakit ini teman-teman. Karena banyaknya sensasi yang muncul, akhirnya kita berasumsi bahwa ini penyakit yang aneh, ini penyakit kiriman dari orang lah, soalnya orang lain tuh jarang gitu yang merasakan sensasi horor yang kita rasakan. Akhirnya berpikiran yang macem-macem. Jadi semoga dengan kalian sharing videoku mereka lebih tahu lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan GERD dan psikosomatik. Terima kasih atas dukungannya teman-teman. Nah, hari ini aku akan bahas tentang mengubah kegiatan kita dari kegiatan yang dulu mungkin sebenarnya kurang baik yang menyebabkan kita sampai terkena GERD, asam lambung kita sampai naik. Kita setiap harinya kita ganti dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dimulai dari kegiatan sehari-hari dulu, karena memang untuk mengubah pola pikir, dengan aku sering-sering bilang ya, cara kita mengganti pikiran negatif ke pikiran positif. Tapi ada beberapa temen yang memang kesulitan, tapi aku yakin kalian akan bisa melewati itu semua, melawan itu semua, berada di fase yang dimana kalian tidak terlalu panik lagi, tidak terlalu bernegatif thinking terus tentang hal-hal yang kita rasakan. Dengan melalui proses usaha terus dan berdoa terus, aku yakin kita semua akan bisa melewati fase-fase ini teman-teman. Jadi di sini aku mau sharing tentang berbagai kegiatan yang aku lakukan. Jadi ketika kita masih berusaha, sambil berusaha mengubah pola pikir kita, di sini aku akan sharing ke kalian caraku atau kegiatanku sehari-hari agar aku bisa lebih mengontrol pikiran negatif yang datang teman-teman. Jadi semoga ini juga bisa membantu, karena ketika kita produktif, kita banyak kegiatan gitu, insya Allah semua pikiran-pikiran negatif, pikiran takut kematian, takut hal ini, takut hal itu jarang akan muncul. Karena kalau di aku pribadi, pikiran itu muncul tuh kalau lagi merenung, lagi sendirian, tiba-tiba serangan paniknya datang, akhirnya muncul pikiran-pikiran yang negatif, akhirnya banyak sensasi lagi yang datang. Jadi sekarang aku mau sharing kegiatanku sehari-hari yang bisa menjadi pemicu agar aku mempunyai kualitas hidup yang lebih sehat dari sebelumnya teman-teman. Jadi yang pertama kali aku lakukan setelah bangun tidur, mungkin kalian mulai besok bisa menerapkan ini ya, tapi kalau hal-hal yang negatif dari aku tidak usah ditiru, silahkan ambil yang positifnya saja teman-teman.
karena aku juga manusia biasa yang bisa melakukan salah dan hilaf. Jadi hal yang negatif dibuang, hal yang positif diikuti teman-teman. Karena hal-hal yang positif itu yang bisa membuat kita menuju ke kehidupan yang lebih positif lagi. Kan aku sudah pernah cerita ya kalau penyakit ini nih tidak semerta-merta datang ke kita karena satu keadaan gitu ya. Pasti ada banyak hal yang menjadi pemicu akhirnya kita terkena GERD, dan itu sudah kita lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Maka sekarang sudah wajar ketika kita mau berusaha untuk mengubah pola hidup yang dulu salah. Mungkin ada beberapa yang salah dan kita butuh usaha untuk melakukan itu semua, karena aku yakin dengan kita terkena GERD dan psikosomatik, pada akhirnya kita akan merubah hidup kita sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik lagi, yang membuat kita akhirnya bisa sembuh dari yang namanya GERD dan psikosomatik. Oke, dari awal bangun tidur di pagi hari, aku sekarang membiasakan diriku ketika bangun tidur di pagi hari, aku yang pertama bersyukur dan berdoa untuk hariku hari ini. Jadi berdoa di pagi hari, berdoa yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, yang akhirnya insya Allah semua kebaikan akan terjadi paling tidak selama sehari ini teman-teman. Jadi bangun tidur, aku biasanya langsung berdoa, bersyukur, terima kasih sudah dibangunkan pada pagi hari ini, masih melihat orang-orang di sekitarku yang sehat, aku juga sehat. Semoga hari ini lebih sehat lagi, semoga hari ini semakin berkah lagi setiap hal yang aku lakukan. Semoga hari ini aku lebih bisa mengendalikan rasa cemas dan rasa panik yang biasanya menghantuiku. Semoga hari ini aku lebih bisa mengontrol pola pikir yang negatif dan merubahnya ke pola pikir yang berpositif. Nah, setelah itu aku biasanya langsung minum air hangat teman-teman. Sebelum gosok gigi, sebelum cuci muka, aku minum air hangat. Karena ketika minum air hangat di pagi hari, itu biasanya kayak lega gitu. Kalau aku dari tenggorokan ke dada ini lega, minum satu gelas air hangat. Nah, setelah itu aku langsung ke kamar mandi. Kalau aku sholat, kan perempuan ada kalanya tidak sholat ya. Jadi aku langsung ke kamar mandi, langsung sholat, terus dari sholat itu selesai sholat langsung ke pasar terus menyiapkan makanan. Jadi kalian kalau masih ada beberapa yang sesudah sholat subuh itu tidur lagi, sebaiknya tidak dilakukan karena itu memang pola hidup yang kurang sehat. Kalau misalnya ngantuk, dilawan aja, keluar rumah, entah cari angin segar, entah atau lari-lari kecil yang ibu rumah tangga bisa langsung ke dapur untuk masak gitu ya. Setelah melakukan kegiatan rumah tangga, biasanya setelah masak sarapan, jangan skip sarapan. Jangan skip sarapan. Aku dulu pola makan aku benar-benar amburadul. Aku jam 11 siang baru makan. Akhirnya karena aku lakukan selama bertahun-tahun, akhirnya terkena yang namanya GERD. Jadi jangan skip sarapan, tapi dalam porsi yang tidak terlalu banyak karena kita memang masih perlu beradaptasi gitu ya, makan dengan porsi kecil tapi sering. Tapi kalian yang sudah bisa makan dengan porsi normal itu alhamdulillah, berarti satu hari sudah 3 kali sudah dengan normal gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah sarapan, aku melanjutkan aktivitasku karena memang aku waktu kerjanya itu siang sampai sore. Jadi di pagi hari aku bersih-bersih rumah, aku jemur kayak nyuci-cuci, jemur baju. Nah, kalian yang ada kegiatan di pagi hari silahkan dilakukan semua kegiatan kalian dengan fokus. Jadi kalau mengerjakan sesuatu sekarang diusahakan mengerjakannya dengan fokus agar pikirannya tidak kemana-mana. Karena ketika kita sudah fokus ke satu hal, maka untuk memikirkan hal-hal negatif itu sangat minim gitu teman-teman, sudah bisa dikontrol gitu. Jadi setiap melakukan suatu hal sebaiknya dilakukan dengan fokus dan aku masih terus belajar untuk itu.
Nah, setelah melakukan kegiatan biasanya jam 12 aku makan siang ya. Makan siang selepas itu maaf, jam 11 aku tidur siang. Aku harus tidur siang karena kalau aku tidak tidur siang aku pusing gitu sore hari teman-teman. Jadi aku memang sudah terbiasa tidur siang jam 11 sampai jam 12 tidur siang. Habis itu sholat lalu makan siang. Terlepas itu aku berangkat ngajar karena memang aku ngajarnya di kursus, lembaga kursus, jadi memang gantian sama sekolah gitu ngajarnya teman-teman. Dari siang sampai jam 7 malam itu aku berada di tempat kerja ya, karena di tempat kerja biasanya aku ngobrol sama anak-anak, ngobrol sama teman-teman gitu. Jadi semua pikiran negatif itu sangat susah masuk karena aku terlalu pikiranku terlalu difokuskan dengan kegiatan lain gitu teman-teman. Jadi memang kuncinya agar pikiran negatif itu tidak sering muncul adalah ketika kita melakukan sesuatu hal memang harus dengan fokus, dan aku memang masih masih tetap belajar ya, karena kita terbiasa dengan mengerjakan banyak hal dengan satu waktu yang memicu pikiran kita tuh bercabang kemana-mana, dan itu tidak baik bagi kita yang terkena serangan cemas dan panik teman-teman. Jadi usahakan fokus ketika kita mengerjakan sesuatu, itu kuncinya. Insya Allah pikiran negatifnya tidak akan datang lagi di diri kalian. Jadi setelah sampai rumah biasanya aku makan malamku itu sekarang jam 7, jadi jam 9 itu aku sudah bisa tidur. Jadi diusahakan kalian yang lagi ada GERD ya, asam lambungnya lagi naik, minimal ada jeda 2 jam setelah kalian makan malam baru kalian tidur, karena ketika kita habis makan lalu tidur itu biasanya memicu asam lambungnya naik teman-teman. Jadi poinnya adalah apapun kegiatan kita sehari-hari, aku yakin kita semua punya kegiatan masing-masing, dan ketika kita berkegiatan lakukanlah kegiatan itu dengan hati yang senang, dengan hati yang ikhlas, dengan pikiran yang fokus, karena ketika itu sudah kita lakukan maka insya Allah itu meminimalisir pikiran buruk yang biasanya muncul. Karena kalau di aku pikiran-pikiran negatif itu muncul ketika aku lagi rebahan, aku lagi tidak ada kerjaan, biasanya muncul ketakutan-ketakutan, takut inilah, takut itu. Tapi ketika aku melakukan sesuatu dan aku fokus, pikiranku fokus kepada hal yang aku lakukan, maka pikiran negatif itu jarang muncul teman-teman. Jadi memang hal yang dulu atau kebiasaan yang dulu yang salah dengan kita terkena GERD dan psikosomatik itu kayak memperbaiki pola hidup kita, memperbaiki pola makan kita ke pola hidup dan pola makan yang lebih baik dan yang lebih sehat. Dan yang perlu banget dipelajari adalah cara mengolah pola pikir teman-teman. Aku yakin kalian semua pasti bisa, jadi jangan beranggapan aku tidak bisa karena lingkunganku tidak mendukung, aku tidak bisa karena orang-orang di sekitarku tidak mendukung. Ya, kalau kalian sendiri sudah tidak percaya kalau kalian bisa melakukan itu, berarti ya itu yang akan terjadi gitu teman-teman. Jadi silahkan percayakan sepenuhnya kepada diri kalian kalau kalian bisa mengendalikan rasa cemas yang datang, pikir dengan positif teman-teman. Jadi itu yang bisa aku sharing hari ini. Terima kasih yang sudah selalu nonton videoku. Aku masih butuh dukungan dari kalian. Silahkan di subscribe channelku, yang belum subscribe silahkan komen di kolom komentar perkembangan apa sih yang sudah ada pada diri kalian. Kalau kemarin kan aku tanya sensasi apa sih yang masih kalian rasakan gitu. Nah sekarang aku mau kalian menulis di kolom komentar tentang perkembangan apa yang sudah dari awal sampai sekarang, perkembangan atau perbaikan apa yang sudah ada di diri kalian gitu teman-teman. Aku tunggu komentarnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.